Dengar banget, gimana kabarmu? Kabar baik, sedikit grogi. Ini perdana aku IG live. Kita tuh nggak ketemu udah berapa tahun ya? 1 dekade, ya. Kamu terakhir di Jogja itu tahun berapa ya kira-kira ya? 2008? Enggak, 2012 sih. 2012 berarti udah hampir 8 tahun kita nggak ketemu, Lip. Lama Iya, kan? satu windu. Lama banget. Kayak lagunya ini ya, Sewindu ya. Baik banget, baik banget. Makasih banget ya Lim udah mau kolaborasi sama live Instagramnya Unala, dan kita nanti bakalan ngobrol. Program kita adalah kabar antar benua, dan kita memang mengundang teman-teman muda yang saat ini itu sedang nggak di Indonesia, jadi yang lagi di negara lain gitu, mau ada yang sekolah, ada yang kerja, terus kemudian ada juga yang kebetulan lagi liburan gitu ya, yang terus ada juga yang kebetulan juga lagi ada urusan yang lain gitu ya di negara-negara selain Indonesia. Nah, Lim, nanti kita bakalan ngobrol 30 menit dan nanti akan kita sambung ngobrol bareng sama Lingga. Lingga ada di Belanda. Kenal juga kan? Nah, juga kan? Kayaknya kenal. Ling, jitak Ling. Nah, Lim, aku mau umumin dulu. Jadi teman-teman nanti siapin pertanyaan, karena 5 pertanyaan yang aku bacain bakalan dapet tumbler dari Unala. Nah, jadi silakan siapin dulu dari sekarang apa-apa aja yang mau kamu tanyain. Ada Andrian Lim, peneliti pasca doktoral University of Macau. Macau apa Makau ya? Kamu bacanya apa? Di Indonesia kan Makau, Bu. Oke. Nah, Lim, kita ngobrol santai aja sih sebetulnya. Ini terkait dengan dirimu, kira-kira tuh apa sih yang mendasari kamu kok bisa sampai ke negeri jauh sekali dari Indonesia itu apa sih? Takdir sepertinya, Bu. Waduh, dalam. Tahun lalu aku selesai studi S3 di Australia tengah bulan lalu lah. Nah, terus karena ingin menambah pengalaman di bidang penelitian, aku cari-cari kerjaan sebagai peneliti. Akhirnya dapat di University of Macau sini. Jadi baru bulan September tahun lalu. Berarti baru berapa bulan ya? Baru 8 bulanan ya? Belum 6 bulan? Iya. Ini udah masuk September. Nah, baru 6 bulan. Terus kamu pada saat kamu datang September tuh sebetulnya di Macau udah ada seruing soal COVID-19 belum ya? Belum, tapi karena ini Macau itu statusnya kan negara bagian dari Cina. Nah, jadi ketika Cina mulai ramai akhir Desember, kasus pertama kan Desemberan gitu. Nah, di Macau itu kena pertama itu tanggal berapa ya? Contekanku 22 Januari. Oke. Oh, di Macau-nya sampai ke Macau-nya tuh 22 Januari. Itu kasus positif pertama. Tapi dari awal Januari itu pemerintahnya sudah sigap. Nah, jadi karena tetangga dengan Cina dan Hong Kong, apalagi pas Chinese New Year kan, itu ya bagian dari Cina, ya sepi banget di sini gitu. Nah, terus karena sangat sigap dari Januari itu, akhirnya Maret itu kasusnya juga sangat sedikit. Dari Januari sampai Maret itu hanya 10 kasus. Oh, Januari sampai Maret hanya 10 kasus karena mungkin di sana emang udah booming dulu, kemudian penanganannya juga udah ini ya. Jadi terus pada saat masuk ke Macau tuh sudah lebih prepare lagi ya di situ ya. Iya, mulai dari preventifnya terus juga perawatannya. Nah di sana sekarang cuacanya lagi apa, Lim? Semingguan ini hujan, jatuhnya sekarang kayaknya musim semi ya. Sampai bingung ya, kebanyakan di rumah kan, jadi sampai. Jadi sih hujan semingguan ini gitu. Jadi waktu kamu datang gitu ya, ternyata September kan ya, September, Oktober, November, Desember gitu. Kemudian Januari ternyata udah ada kasus. Nah pada saat sudah ada kasus masuk itu kamu juga mengalami situasi work from home kan?
kurang nggak terlalu, karena aku tinggalnya di kompleks kampus, jadi ya bayangin aja kalau di Jogja kan UGM, nah kami dikasih dorm di situ, jadi dari kantor ke tempat tinggal cuma 10 menitan. Oke. Terus mahasiswa, ada mahasiswa, kan akan ada interaksi juga tuh dengan kayak mahasiswa, kayak orang luar gitu ya, itu gimana dong? Nah, perbedaannya di sini, ketika kasus itu mulai muncul, kan itu libur tahun barunya Masehi dan Cina, mahasiswa libur semesteran. Nah, sejak Januari itu kemudian online course semua sampai sekarang. Nah, jadi interaksi pun nggak terlalu banyak. Terus mulai ya kayak sekarang work from home-nya itu dari Januari sampai Maret akhir lah, baru beberapa staff mulai masuk gantian. Gitu. Jadi memang waktu itu kebetulan banget ada Imlek ya, yang kalau Imlek itu kan memang libur, terus kebetulan juga mahasiswanya juga pas udah libur semesteran ya. Karena adikku tuh juga bulan Januari tuh pulang ke Indonesia, dia kebetulan kan kuliah juga di Cina, terus habis itu dia pulang pas Januari itu udah balik dia nah sekarang belum bisa balik lagi tuh. Iya kan, belum bisa ya. Nah, Lim, kalau di sana ada nggak tren anak muda di situasi COVID ini tuh melakukan beberapa campaign, baik campaign sosial media atau kemudian bikin solidaritas gitu. Misalnya kalau di Jogja aja ya gitu ya, ada yang beberapa waktu yang lalu kan kita kesulitan soal misalnya masker gitu ya, kemudian beberapa solidaritas bikin masker kain dibagiin, kemudian juga bikin APD waktu di awal-awal COVID itu ya. Kalau di sana ada nggak peran anak mudanya gitu, Lim, di situasi kayak begini, Lim? Kayaknya mereka berperan dengan menjadi kaum berbahan. Dalam artian mereka mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, karena yang sekolah dari SD sampai SMA pun dirumahkan. Yang SD itu baru masuk bulan Mei kemarin, bulan Mei kemarin. Yang SMP SMA udah mulai masuk April. Tapi sebelum itu ya mereka di rumah belajar. Karena juga memang strict ya, keluar itu kalau nggak penting nggak perlu lah sampai Maret. Setelah Maret itu udah mulai new normal. Yang di sini lebih banyak aktif itu LSM-nya. Karena kekurangan masker pun kayaknya nggak terlalu, karena pemerintah itu mengontrol jual belinya. Kalau tadi dirimu sempat bilang beberapa lembaga masyarakat gitu ya punya aktivitas juga, itu di dunia digital atau kemudian semacam edukasi langsung gitu ke masyarakat atau gini? Lebih ke aksi nyata langsung, karena di Macau sini kan banyak migrant workers yang pekerjaan rumah, domestic worker misalnya. Ada juga yang di jasa, karena kan banyak hotel dan kasino di sini. Nah, selama salah satu preventif yang dilakukan pemerintah Macau sini, mereka menutup semua kasino 2 minggu. Akibatnya, walaupun itu efektif ya, tapi akibatnya banyak pekerja migran yang kehilangan pekerjaan. Nah, akhirnya mereka tinggal bareng dengan teman-temannya dan nggak ada pemasukan kan. Nah, LSM salah satunya juga yang Indonesian Migrant Workers Union yang di Macau, itu mereka mengumpulkan donasi, terus bikin paket tembakau, mendistribusikan itu. Gitu. Jadi ada juga ya teman-teman, kalau tadi yang dirimu sebutkan itu tetap ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya donasi gitu ya untuk beberapa kelompok masyarakat gitu ya yang sangat-sangat terdampak sekali karena kemudian adanya kondisi COVID ini. Nah, ini ada pertanyaan nih, Lim. Ada sekolah online nggak di sana, Lim? Kalau tadinya sih semua tatap muka ya, biasa universitas, tapi sejak Januari Februari itu ya sepanjang semester ini nggak online semua, kecuali yang ujian kayak ujian tesis, ujian skripsi. Mereka itu tatap muka, tetap harus datang. Takutnya nanti cuma fotonya doang gitu ya. Ya, tapi prosedurnya tetap mereka harus karantina 2 minggu gitu.
Oke. Nah, kalau apa namanya protokol kesehatannya sendiri, Lim, kan ini udah mulai keluar-keluar belum, Lim, dirimu? Dari tengah April itu udah new normal, jadi udah new sudah normal. balik gitu. Oke. Perekonomian lokal ya, tapi border itu tetap ditutup. Gitu. Nah, protokol kesehatan atau protokol dirimu kalau keluar rumah itu apa aja yang kamu bawa atau kamu siapin atau kamu apa ya, kan mungkin jadi beda ya, new normal itu kan bukan berarti normal kan, jadi kita punya perilaku yang beda juga, barang-barang yang kita bawa segala macam itu apa, Lin, kalau kamu, Lin? Yang paling kerasa banget itu waktu Januari Februari itu karena selama 2-3 minggu aku nggak bisa keluar dari komplek kampus karena kampus ini agak jauh dari pusat kota dan harus melewati jembatan bawah laut. Nah, cuman ada public transport atau kendaraan pribadi. Nah, 3 minggu pertama itu ditutup, nggak ada public transport, jadi otomatis nggak bisa ke kota. Nah, sekalinya keluar, ketika bis udah ada, itu ya pakai masker, terus bawa hand sanitizer, pulang itu langsung ngerasa kayak, takut banget gitu kan, langsung cuci baju, biasanya cuci baju. Kayak bawa ini ya, udah bawa bawa penyakit dari mana-mana gitu ya, berasanya ya. Takut banget kan, langsung cuci baju. Biasanya cuci baju tuh ya 2 minggu sekali gitu ya. Nah, ya 3 minggu itu ya udah langsung cuci, mandi gitu kayak. Tapi sekarang sih udah kayak karena lingkungannya juga udah pakai masker semua, terus cuci tangan, jadinya nggak terlalu takut gitulah. Ngomongin protokol, yang berubah adalah di sini ketika masuk gedung itu dicek temperatur, terus kita juga catat data diri, masuk jam berapa, keluar jam berapa, mau kemana. Gitu. Rasanya kayak ya diawasi banget awal-awal, tapi yaudahlah memang protokolnya gini gitu. Jadi sekarang udah lebih, sebenarnya sama sih sekarang di Indonesia gitu, di Jogja aja, aku cerita di Jogja aja ya, karena aku lagi di Jogja gitu. Di Jogja juga sama sih, sekarang di beberapa tempat, kalau kita masuk, bahkan waktu itu aku pernah ke salah satu toko roti gitu ya, itu bahkan dibatasin juga orang yang ada di dalam, terus kemudian beberapa supermarket, beberapa tempat belanja itu juga, jadi kalau misalnya kita datang berempat gitu ya, terus biasanya ditanyain, ini yang mau belanja kan cuma satu, jadi yang satu aja gitu, yang 3 nggak usah. Terus kalau bawa anak kecil itu juga nggak boleh masuk, itu anak kecilnya tuh nggak boleh. Jadi ada sekarang tuh bahkan di depan kayak ATM gitu ya, Lim, kalau di Jogja tuh ada juga tempat buat cuci tangan loh, Lim. Jadi kita tuh udah makin higienis banget deh, udah bawa cuci tangan, terus habis cuci tangan tuh masih pakai hand sanitizer gitu ya. Belum lagi orang tuh masih suka bawa tisu yang antiseptik kayak gitu. Iya, aduh. Oke, Lim, ada pertanyaan nih. Kalau lagi pandemi gini, bikin kangen keluarga nggak, Kak? Kayaknya nggak usah pandemi, kangen juga ya sama keluarga ya, Lim? Tapi kan kita udah ada, ya kayak gini kita bisa videoan, telepon-teleponan gitu. Jadi ya menjauhkan yang dekat lah dengan Aduh. Jadi sebenarnya nggak usah ada pandemi juga, kalau pas kita lagi jauh dari keluarga juga pasti ada kangen-kangennya kali ya sama keluarga ya, Lim ya. Cuman agak repot mungkin kalau tiba-tiba harus pulang gitu karena penerbangan kan masih ditutup gitu. Betul. Makanya 2 minggu karantina gitu. Ya betul. Itu kayak yang adikku pulang kan, jadi mau balik ke sananya yang nggak bisa, belum boleh gitu. Jadi udah pulangnya bisa gitu kan, pulangnya waktu itu belum kenapa-napa. Nah pas balik ke sana karena belum, sekarang pulang ke Cina belum boleh ya. Nah ini ada pertanyaan dari perempuan feminis, pernah merasa kena COVID nggak sih kamu? Pernah ngerasa kayaknya aku ini deh sesak nafas deh, kayaknya aku ini tanda-tanda bukan ya gitu, pernah ngerasa gitu nggak? Khawatir pernah, misalnya batuk nih, terus pilek, tapi karena aku tahu diriku, ini paling karena kurang tidur atau ini radang tenggorokan biasa gitu, langganan kan. Jadi, yaudahlah ini radang tenggorokan biasa gitu. Dan karena di sini informasi itu diberikan dengan jelas dari pemerintah ya melalui website mereka, kita tahu nih simptomnya apa. Terus kalau misalnya kita kena, apa yang bisa kita lakukan?
atau nggak usah positif, tapi mungkin kalau di sini tuh ada sebutannya, ada yang PDP, ada yang ODP, ada yang OTG gitu. Jadi ada nggak di circlemu yang ngalamin juga? Yang di Makau enggak, di Indonesia juga enggak. Nah, karena di Makau sini juga informasi itu jelas ya, maksudnya ketika ada satu kasus positif teridentifikasi, itu akan diberitakan, tapi tentu dengan privasi terjaga, dikasih tahu dia mengunjungi tempat ini pada tanggal segini, jam segini, gitu. Oke. Berarti nanti orang yang berinteraksi di lokasi yang sama, di jam yang sama tuh, kemudian secara mandiri gitu ya, menghubungi layanan kesehatan gitu ya? Iya, bisa melaporkan bahwa, saya pernah seruangan misalnya dengan yang positif. Oke. Ya, nah ini kita ada pertanyaan lagi. Apa sih Lim yang bikin kamu kangen sama Indonesia? Atau nggak kangen? Udah yang bikin kangen tuh Putri. Kamu kelamaan pergi dari Indonesia soalnya. Kali aja kamu ini apa namanya? Yang dikangenin bukan yang lain-lain gitu. Apa yang bikin kamu kangen sama Indonesia? Masakannya apa yang kamu pengen banget? Yang di pinggir jalan lah, kayak cilok, jajanan kecil-kecil gitu. Susah. Aduh, itu tahu gitu aku tadi sambil makan cilok ya, biar kamu tuh makin greget pengen balik ke Indonesia. Minta kirim, nggak bisa balik, minta kirim. Dirimu berapa tahun sih Lim di sana, atau udah bakalan lama menetap di sana? Enggak, sampai tahun depan aja. Sampai tahun depan. Oke. Keren ya, bisa sampai ke sana kesini. Tadi ada yang bilang gini, aku nggak capek apa sekolah terus gitu. Hidup kan memang belajar sih. Oke, itu tadi udah dijawab ya teman-teman. Kenapa si Lim nggak pernah capek buat sekolah sampai S3 ya Lim ya? Ya. Tapi Samsung aja ya sebuah merek telepon kalah kan. S berapa sekarang? S10 ya? Oh gitu. Oke. Nah Lim, pesan kamu buat anak muda yang juga anak muda Indonesia yang juga lagi merantau di negara lain di situasi COVID kayak gini, kamu kayaknya kalau aku lihat kamu tuh kelihatan lebih tenang gitu ya, karena kemarin kita sempat beberapa live gitu, live dengan teman-teman juga, ada yang insecure, ada yang merasa sedih, ada yang ini, kamu kayaknya dari kemarin kita WA tuh kayaknya menikmatin banget kamu nih. Dulu deh, karena hidup di Makau ini kayak hidup di masa depan dalam tanda kutip, ketika kita sudah new normal di sini, April gitu, di negara lain kan baru muncul tuh kasus-kasus positif, dan sekarang di Indonesia gitu kan baru new normal gitu, kita ngerasa itu mah udah lewat gitu, jadi makanya aku lebih tenang gitu. Terus pesannya apa ya? Ikut ya, kata peribahasa kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, kita ikuti himbauan pemerintah lokal setempat, tapi tetap berkolaborasi atau jejaring dengan komunitas Indonesia yang ada, dan dengarkan himbauan dari konsulat atau KBRI yang ada di negara itu. Oke, Lim, yang tadi yang terakhir tadi pesanmu tadi kayaknya belum komplit, dikompletin Lim. Enggak, ya yang pesan itu tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung juga berlaku bagi teman-teman di Indonesia kali ya, karena setiap daerah kan punya peraturan beda-beda ya. Ya mungkin agak seragam, tapi budaya lokal beda-beda. Nah itu diikutin aja. Sebetulnya jadi itu sih kekuatan teman-teman, kalau teman-teman pengen settle gitu ya di dalam misalnya ya lagi di negara lain gitu ya, itu kan harusnya kita di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, jadi kita lebih bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya di negara-negara lain maupun di provinsi maupun kota lain. Oke, aku udah pindah tempat nih sekarang. Oke, tapi masih sama cantiknya.
Terima kasih. Lim, makasih banget ya Lim, udah mau share sama kita. Aku mau undang Ringga ini, kalau sama dia nih pasti aku nanti ini bakalan rame lagi tuh sama dia tuh. Lama juga mau ketemu sama dia soalnya. Lama banget ya. Oke, thank you banget ya Bu. Oke, makasih Lim, sehat selalu ya. Thank you. Bye. Dah.